Part 3. Abimana berhenti sejenak dan berbalik badan mendekati Nafisa yang tersenyum padanya. "Nakal ya, masih manggil saya tuan, panggil saya sayang. Atau mas juga lebih baik daripada tuan," ucap Abimana seraya mengusap pipi mulus Nafisa. "Iya, maaf mas, salim dulu." Nafisa meraih tangan Abimana. "Hati-hati ya mas, jangan nekat," sambungnya. Abimana merasa bahagia mendapat perhatian sekecil ini dari Nafisa. Istri sahnya selama ini tidak pernah melakukan hal sekecil yang Nafisa lakukan. Felicia selalu cuek dengan apa yang dilakukan oleh Abimana. Dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Sesekali saja saat ada maunya, barulah Felicia berbuat manis pada Abimana. Itulah sebabnya Abimana kagum dan merasa bahagia saat ini. Abimana sudah berjanji dalam hati akan mempertahankan Nafisa dan menjadikan dia istri yang sebenarnya. "Iya, nanti kalau mas panggil kamu sama abah keluar ya." Baru saja selesai Abi bicara dengan Nafisa dan hendak melanjutkan langkahnya untuk menemui Haji Sofyan. "Tuan, maaf, Anda sudah ditunggu." Suara asisten Abimana yang sedari tadi sibuk mengurus proses perdamaian antara Abimana sang bos dan lawannya yaitu Renaldi. "Oke, baiklah. Apa semua kemungkinan sudah dikondisikan, Bim?" Asisten Abimana yang bernama Bima pun mengangguk. Dia terlihat sudah mempersiapkan rencana yang akan membuat lawan dari sang bos kalah dan mati kutu. Sejauh ini Bima selalu bisa diandalkan oleh Abimana. Selain dia pandai dalam ilmu bela diri, Bima juga pintar dalam masalah bisnis. Hanya satu kekurangan Bima, pria berbadan tinggi besar itu selalu kalah dalam cinta. Mungkin karena dia tidak jago mengungkapkan kata-kata manis sehingga setiap menjalin hubungan dengan wanita selalu berakhir. "Tuan, bagaimana dengan Nona Nafisa? Apa Tuan akan tetap melanjutkan hubungan pernikahan salah nikah ini?" Bima sedikit ragu-ragu mengatakan pertanyaannya. Abimana menoleh Bima sesaat. "Memangnya kenapa? Kamu tidak suka?" Bahkan Abimana dapat melihat Bima meragu bertanya masalah sensitif seperti ini. "Menurut saya sih Tuan, daripada kita dimarahin bos besar, mending mundur teratur nggak sih? Itu Renaldi kayaknya kesempatan banget, dia nggak mau melepaskan Nona Nafisa Tuan. Apalagi udah ada ayahnya Haji Sofyan. Tadi sempat dengar kalau bunga dari pinjaman Abah naik jadi 4% loh. Besar banget Tuan, hutang itu berkali-kali lipat harus dikasih cash gitu." Abimana terlihat memikirkan perkataan dari asistennya, tapi di dalam hati Abimana berat untuk melepaskan Nafisa. Mari, Nak Abi, silahkan duduk." Kiai Soleh mempersilahkan Abimana untuk duduk di hadapannya. Haji Sofyan dan sang putra Renaldi. "Mana Diman? Enak saja tidak mau duduk bersama di sini." Terdengar suara Haji Sofyan ketus bertanya pada Abimana. "Tenang dulu Pak Haji, kami selaku penghulu yang menikahkan Nafisa mohon maaf." Pak Kiai menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada dengan menampilkan wajah memelasnya agar Haji Sofyan tidak tersulut emosi. "Hah? Maaf. Mana Diman? Aku perlu bicara dengan dia." Haji Sofyan masih menahan amarah. "Tolong Bim, panggilkan Nafisa dan Abah. Suruh mereka ke sini." Suara Abimana meminta asistennya menemui Abah Diman. "Baik, tunggu sebentar." Bima, pria berprofesi sebagai asisten Abimana itu pun meninggalkan ruangan khusus rapat di rumah Pak Kiai, sehingga para tamu yang ada di luar tidak lagi bisa menguping perbincangan atau masalah yang sedang dicari jalan tengahnya. Beberapa saat kemudian datanglah Abah Diman dan putri cantiknya yang bernama Nafisa ikut bergabung di ruangan. "Sini Dek, duduk dekat Mas," titah Abimana yang menggeser bokongnya agar sang istri dan mertua bisa duduk di barisan sofa dengannya. Itu artinya kini mereka duduk saling berhadapan antara Abah Diman dan Haji Sofyan. Sedangkan Renaldi berhadapan dengan Nafisa dan Abimana berhadapan dengan Pak Kiai Soleh. Nafisa tidak berani mendongak untuk menatap manik mata garang Renaldi dan Haji Sofyan. Sedangkan Abah Diman, dia merasa tidak enak hati dengan Haji Sofyan. Oleh sebab itu, Abah pun meminta maaf terlebih dahulu pada Haji Sofyan. "Maaf Pak Haji, kami benar-benar minta maaf." Tuturnya lembut penuh rasa bersalah. "Enak sekali kau meminta maaf. Aku tidak mau tahu. Hutang-hutangmu harus kau lunasi hari ini juga."
Atau kau masih bisa menikahkan putrimu itu dengan putraku Renaldi?" Suara meninggi, Haji Sofyan menggema. Pak Kiai menggeleng, tidak habis pikir saja dengan gelar haji yang disandang oleh Pak Haji Sofyan. Ternyata hati dan pikirannya tidak mencerminkan gelar yang disandangnya. "Maaf Pak Haji, kalau soal itu saya rasa tidak bisa, karena Nafisa sudah sah diijab oleh Na Abimana sebagai suaminya. Tapi Pak Haji jangan khawatir masalah hutang saya. Saya berjanji tetap akan melunasinya dengan mencicil setiap bulan seperti selama ini." Wajah Pak Haji langsung menoleh dan menatap tajam wajah Abah Diman. Renaldi yang sejak tadi terdiam memandangi wajah Nafisa pun ikut berkomentar. "Dia sengaja ya menikahkan Nafisa dengan pria kaya dan tidak mau menunggu kedatanganku. Iya kan kakek tua?" Renaldi meninggikan volume suaranya. Pemuda ini memang sangat emosional, bicara dengannya hanya akan berubah sia-sia. Oleh sebab itu, sejak tadi Abimana tidak mau meladeni Renaldi. Dia malah pergi meninggalkan Renaldi di rumah Abah Diman. Senyuman miring terlihat dari sudut bibir Haji Sofyan. Dia berdecih merendahkan. "Benar begitu Diman?" Pertanyaan itu keluar dari mulut Haji Sofyan. Abah Diman menggeleng tegas. "Tidak benar Pak Haji, kami semua salah, iya kan Pak Kiai?" Pak Kiai pun dengan cepat menganggukkan kepala, tanda setuju. "Halah, alasan saja. Pandai sekali kau memutarbalikkan fakta kakek tua. Kau pasti sengaja karena menilai aku orang yang suka bersenang-senang dan sengaja menikahkan dia dengan dia." Jari telunjuk Renaldi menuding Nafisa yang sudah meneteskan air mata, kemudian beralih menuding Abimana dengan kemarahan yang meledak-ledak. Renaldi ini sudah terpikat dengan kecantikan Nafisa, luar dan dalam. Gadis itu meskipun dari pedesaan namun wajah cantiknya beraura menawan dan kelihatannya penurut. "Jadi bagaimana ini masalahnya?" sentak Haji Sofyan. Abah Diman lantas memperbaiki duduknya. "Seperti yang sudah saya katakan Pak Haji, saya akan tetap membayar hutang saya dengan mencicil seperti biasa," jawab Abah Diman. "Ho, tidak bisa. Saya mau hutangmu hari ini juga lunas. Tidak ada lagi cicil-mencicil. Saya mau kontan hari ini juga. Atau jika tidak, perkebunan milikmu itu jadi milik kami. Bagaimana, deal? Setuju?" Tentu saja itu sangat tidak adil bagi Abah Diman. Haji Sofyan ternyata sangatlah licik sekali memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. "Tapi Pak Haji," Abah Abimana memotong kalimat sang mertua. Dia mengusap lengan pria yang kini sudah menjadi mertuanya. "Mas, apa tidak terlalu banyak?" Nafisa yang tahu dengan maksud Abimana langsung bertanya. Abimana mengulas senyum manis pada istri barunya. Setelah itu dia menggeleng yakin. "Berapa hutang Abah?" jawab Abimana tegas dan berwibawa. Haji Sofyan tersenyum bahagia karena mendapat sambutan dari Abimana. "Haha, bagus. Wah, Diman, menantumu baik sekali," ejeknya seraya melirik Abimana dengan sinis. "Jawab saja, berapa nominalnya?" Abimana mengulang. 250 juta, bayar sekarang juga," seraya mengeluarkan daftar rincian pinjaman Abah Diman. "Hah?" Abah terkejut bukan main. "Nak, Abah tidak pernah meminjam sebanyak itu," bisiknya pada Abimana. Abimana mengangguk. Dia sudah mendapat bocoran dari Bima tadi sebelum menemui Haji Sofyan. Jadi Abimana tentu sudah paham dengan kasus Abah sang mertua. "Hahaha, itu semua sudah aku hitung dengan bunganya, 4% Diman. Bayar sekarang juga dan dengan uang cash. Aku tidak mau dengan cek, harus berbentuk uang di hadapanku saat ini juga. Atau kau bisa mengikhlaskan perkebunanmu itu menjadi milikku." Suara Haji Sofyan yang terus merendahkan Abah Diman terdengar. Pria yang memang sedang tidak sehat dan lemah, apalagi tadi Renaldi sempat membuat Abah syok. Dia hanya bisa mengelus dada. Lagi-lagi dia hanya bisa menatap Abimana dengan wajah memelas agar sang menantu bersedia membantu dan menyelesaikan masalahnya dengan lintah darat bergelar Pak Haji ini. Abimana merasa tersentuh melihat ketidakberdayaan sang mertua, bahkan harus mendengar berkali-kali ejekan dari Haji Sofyan. Dengan cepat Abimana memposisikan dirinya sebagai menantu keluarga dari Abah Diman. Perasaan Abimana rasanya sakit melihat keluarga dari pihak wanitanya dipandang remeh seperti ini. "Abah tenang saja. Bim, bisa kau tarikan uang cash di bank terdekat?" Abimana dengan santainya menyerahkan beberapa berkas pada asistennya yang bernama Bima. "Baik Tuan Abi."
Bima pun pamit undur diri untuk pergi menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tentu saja Bima tidak sendiri, dia bersama dengan 2 anak buah Abimana yang lainnya. Kau akan bangkrut anak muda, begitu berhargakah gadis desa ini sampai kau rela membuang uang dengan banyak hanya untuk menyelamatkannya dari calon suaminya yang sesungguhnya? Haji Sofyan tak henti-hentinya merendahkan Abah Diman dan Nafisa. Jaga bicara Anda, Pak Haji. Dia istriku sekarang, sentak Abimana. Mendengar perkataan Haji Sofyan, telinga Abimana panas. Dia mendadak emosi dan tak terkendali. Beruntung Nafisa menenangkannya dengan menggenggam dan mengusap lembut lengan Abimana. Sabar mas, jangan terpancing. Renaldi menatap sinis keromantisan antara Abimana dan Nafisa. Kita kembali ke rumah saja yuk dek. Kami permisi Abah, Pak Kiai. Nanti asisten saya ke sini. Panggil saja saya di rumah Abah. Pamit Abimana dengan beranjak dari tempat duduknya. Nafisa juga ikut menemani Abimana. Bahkan tangan keduanya tidak terlepaskan saling bergandengan. Hal itu tentu saja membuat Renaldi merasa panas bagai tengah berada di kobaran bara api yang merah. Bersambung. See you. Bye.